Pinjam ya, meminjam itu bukan sesuatu yang mudarat. Dia menjadi mudarat kalau dana pinjaman itu kita salah kelola. Ya, tidak dipergunakan semestinya. Ya, kita salah kelola dan tidak dipergunakan sesuai peruntukan. Ya. Kami punya program dan kegiatan yang kami ingin itu dilaksanakan. Nah, kami butuh pendanaan. Kalau pendanaan yang kami peroleh dari dana transfer dari pusat itu tidak memadai, kita harus menunggu berapa lama lagi. Itu berarti karena rencana kita untuk merealisasi program dan kegiatan itu menjadi tertunda. Dengan dana pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung jawab, ya, melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak, dan proyek-proyek pembangunan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hai, ketemu lagi tentunya di podcast Bicara Jujur. Kali ini kita akan jujur-jujuran dengan Gubernur Maluku. Banyak hal akan kita perbincangkan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang terjadi tentunya di provinsi yang kita cintai ini. Ada Pak Hendrik Lewerisa. Are you okay, Pak Gubernur? Oke, very okay, Bung Jen. Terima kasih. Oke, kelihatan fresh, dan kali ini beda karena kita ada di ruang tamu bersebelahan dengan ruang kerja Gubernur, tepatnya di kantor Gubernur Maluku. Pak Hen, ini mencengangkan di saat semua orang menghujat Pak Gubernur bekerja dalam diam, dan akhirnya hasilnya adalah kita lihat di triwulan ketiga, saya langsung saja, ini angka pertumbuhan ekonomi kita Maluku 4,3% Pak, menurut data dari Bank Indonesia. Are you happy? Ya pasti happy dong Bro Jen. Nah, happy karena di triwulan kedua tahun 2025 kan pertumbuhan ekonomi Maluku yang tercatat di Badan Pusat Statistik adalah 3,sekian%. Betul. Dan kenaikan di triwulan ketiga dan atau triwulan keempat tahun 2025 ini yang adalah sebesar 4,3%. Signifikan Pak ya. Itu adalah kenaikan signifikan. Satu digit pertumbuhan ekonomi itu tuh sangat signifikan sekali. Jadi tentu kalau bertanya are you happy, I'm very happy Bung Jan. Sangat happy. Itu karena memang benar-benar Anda menggenjot orang-orang yang bekerja di sekitar Anda dan juga partisipasi masyarakat, ataukah memang Anda punya trik jitu nih Pak Gubernur? Enggak, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini kan didrive atau didorong oleh sektor perikanan, lalu kehutanan, pertanian. Pertanian, betul. Dan tentu saja selain itu adalah domestic consumption atau konsumsi domestik. Kita tahu Bung Jan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah itu tuh mesinnya itu digerakkan oleh dua sektor, yaitu belanja pemerintah dan belanja swasta sebenarnya. Nah, memang kita menyadari bahwa di tengah kebijakan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat, yang dimana pemerintah daerah juga beradaptasi untuk menyesuaikan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, kita juga mendorong betul pihak private sector atau pihak swasta dan masyarakat. Karena kami sadar bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, itu berdampak sangat serius kepada peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, dan tentu untuk kemajuan daerah. Ini artinya bahwa sektor-sektor unggulan seperti perikanan, perdagangan, dan juga pertanian dan sebagainya, ini walaupun dalam efisiensi, tetapi ini memang benar-benar Pak Gubernur genjot ya. Kita berterima kasih Bung Jen, karena Maluku ini kan punya potensi terbesar itu ada di sektor perikanan. Jadi tentu saja dengan bekerja sama, bekerja kolaboratif dengan pemerintah kabupaten kota di Maluku, lalu juga dengan sektor swasta, dengan kalangan dunia usaha dan sebagainya, maka tentu saja dengan potensi perikanan yang besar ini, dan kebetulan saja demand-nya atau permintaannya di pasar lagi tinggi lagi sangat tinggi. Mau nggak mau orang harus makan, dan orang butuh protein dari ikan, udang, dan sebagainya. Jadi ini tentu saja mempengaruhi roda pertumbuhan ekonomi Maluku. Kita berterima kasih dengan capaian ini, tapi kan ini tidak harus membuat kita terbuai. Karena pekerjaan rumah kita masih banyak. Masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk memastikan pertumbuhan ini bertumbuh lagi dan bisa terpelihara di angka yang paling kurang itu di
paling ideal itu di akhir tahun kita bisa mencapai misalnya 5%. Oke. Itu adalah target kita. Kita berusaha ke arah sana. Oke, Pak Gubernur, saya pernah berbincang dengan salah satu ekonom Maluku. Dampak dari kenaikan atau pertumbuhan ekonomi Maluku ini juga disebabkan karena MBG, Pak. Demand yang begitu besar akan hasil-hasil pertanian, perikanan dan sebagainya, dan akhirnya ini membuat semua ini menjadi indah, Pak, seperti itu. Ya, saya setuju karena justru itulah makanya sebagai kepala daerah kami sependapat dan mendukung penuh program strategis dari pemerintah pusat, ya program-program Presiden Prabowo ya? Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, terus koperasi merah putih, desa nelayan merah putih, sekolah rakyat dan sebagainya. Bayangkan saja Bung Jan dengan program makan bergizi gratis saja, itu ada sekian banyak anggaran yang dikelola oleh stasiun pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG atau dapur-dapur MBG itu. Kalau satu dapur MBG harus memberi makan ribuan siswa dan anak-anak dan siswa kita dan anak balita dan ibu hamil misalnya, itu berarti kan ada kebutuhan untuk belanja makanan dan minuman itu kan sangat tinggi sekali. Dan konsumsi ini yang kemudian juga menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Nah, jangan lupa kita juga punya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu juga adalah boarding school, sekolah yang ditanggung penuh oleh pemerintah. Artinya ada belanja juga di situ, barang dan ada juga jasa yang dihasilkan dan diperlukan. Nah, dengan program-program ini dan dalam jangka waktu dekat ini kan ada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dilaksanakan di Kota Tua dan di Kabupaten Buru. Tahun depan Provinsi Maluku akan mendapat kurang lebih 20 pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Bayangkan Bung Jen, satu Kampung Nelayan Merah Putih itu pembangunannya menghabiskan anggaran itu di atas 150 miliar. Itu kan suatu perputaran ekonomi yang sangat besar di kawasan itu. Kalau 20 kampung nelayan Merah Putih ini terrealisasi di tahun 2026, bayangkan saja trickle down-nya itu kepada pertumbuhan ekonomi sangat terasa sekali. Jadi dari perspektif itu, dari sudut itu, kami mau bilang bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo terkait dengan beberapa program strategis ini adalah kebijakan yang tepat. Kalau ada peristiwa misalnya yang sifatnya kasuistis yang terkait dengan makan bergizi gratis, misalnya soal keracunan di beberapa tempat, itu tidak bisa kita generalisasi bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang gagal dan harus ditinjau atau harus dihentikan. Saya tidak sependapat dengan pandangan seperti itu. Itu sifatnya kasuistis. Dan jangan lupa bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil dan balita baru pernah terjadi di zaman ini. Dan sebagai program yang pertama kali diluncurkan 80 tahun Indonesia merdeka, tentu pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu yang nanti akan dievaluasi. Artinya bahwa ada try and error itu akan diperbaiki ya, Pak Gubernur ya. Betul sekali. Bukan berarti dihentikan sebenarnya. Saya tidak sependapat itu. Pak Gubernur, di catatan saya bahwa Maluku ini harus berbangga karena 3 PSN ini ada di Maluku, Pak. Ada Blok Masela, terus juga ada Bendungan Waiapo dan juga ada MIP, Maluku Integrated Port yang pernah kita omongkan itu, Pak. Apa yang Pak Gub harapkan, Pak, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi ini kita sudah semakin membaik, perlukah juga iklim investasi ini mengikuti dari belakang, Pak, sehingga ini bisa terbonding dengan baik, terrealisasi dengan baik, dan ini dirasakan dampak ekonominya yang luar biasa, Pak. Baik, Bu Jen, saya terima kasih untuk pertanyaan yang menarik ini terkait dengan 3 proyek strategis nasional. Kita tahu bahwa ada pengembangan blok Abadi atau blok Masela, lalu penyelesaian Bendungan Waiapo di Kabupaten Buru dan pembangunan Maluku Integrated Port. Nah, jadi untuk pengembangan blok Masela kan prosesnya sudah sementara ongoing sekarang, lagi berjalan sekarang. Itu kan dia bertahap. Itu proyek migas besar. Proyek migas besar, investasi sangat besar, dan itu pertama kali dimiliki oleh Maluku nantinya. Diperkirakan tahun 2029 akhir atau 2030 blok Masela atau blok Abadi itu sudah bisa beroperasi secara komersial atau istilah petrolnya sudah on streaming. Nah, itu sementara ongoing proses. Nah, terkait dengan bendungan di Waiapo di Buru, saya kebetulan
berkesempatan mendampingi Pak Wakil Presiden dalam kunjungan beliau beberapa waktu yang lalu ke Maluku dan sekaligus mengunjungi juga Bendungan Mayapo di Buru. Saya mendampingi beliau dan saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa secara fisik konstruksi itu tuh sudah sangat maju sekali. Penjelasan yang diterima dari lapangan, dari penanggung jawab proyek di sana, itu targetnya tahun 2027 selesai. Tapi beliau optimis bisa juga itu diselesaikan di tahun 2026. Tahun depan Kalau jadi kalau Bendungan Mayapo ini selesai dilaksanakan, maka bendungan ini berpotensi untuk mengairi sawah seluas 10.000 hektar sawah. Dan kalau itu terjadi, maka target pemerintah untuk food security atau ketahanan pangan atau keamanan pangan kita itu bisa terwujud karena infrastruktur pendukungnya sedang dibangun oleh pemerintah, termasuk juga di Maluku. Nah, yang menarik ini terkait dengan Maluku Integrated Port. MIP. MIP ini kan menarik, kenapa? Karena dulu kami pernah juga mendapat janji dari pemerintah pusat untuk membangun dulu namanya Ambon New Port untuk mendukung pengembangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Nah, tapi sekarang kan Maluku Integrated Port. Jadi Maluku Integrated Port itu sudah direkognisi oleh Bappenas dan sudah masuk dalam PSN. Tetapi ini kan satu proyek yang masih dalam tahap sangat awal sekali. Oleh karena itu, jika Pak Bung Jen mengamati beberapa saat yang lalu, saya dan Bupati SBB menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding. Kita menyaksikan loh, kita bukan menandatangani tapi menyaksikan. Itu untuk melaksanakan yang namanya preliminary feasibility study. Jadi studi kelayakan awal. Jadi itu masih pra studi. Jadi pra feasibility study, studi kelayakan masih awal, sudah masih mula gitu. Nah, selain kedua pihak yang berminat untuk melaksanakan feasibility study terkait Maluku Integrated Port, pihak Bank Dunia juga sudah bertemu dengan gubernur beberapa waktu lalu di Jakarta. Sepekan yang lalu bertemu gubernur di Jakarta dan menyampaikan juga bahwa mereka juga ingin menaruh perhatian serius untuk pembangunan Maluku Integrated Port. Bagi kami sebagai pemerintah provinsi, siapapun juga yang akan mau membangun welcome itu, ya. welcome aja, yang penting barang itu dibangun. Kan saya berkata berkali-kali, saya menyampaikan berkali-kali di berbagai forum. Jadi ini bukan apa ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini mimpi lah, ya kita harus bermimpi lah. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan mimpi, dengan niat, dengan hasrat, baru disertai dengan perencanaan, program dan sebagainya sehingga menjadi sesuatu yang real dan konkret. Nah, jadi itu masih tahapan-tahapan awal sekali. Kami tentu akan mendukung supaya tahapan studi kelayakan ini bisa cepat selesai, lalu melangkah kepada tahapan yang lain yang lebih konkret begitu. Nah, artinya begini, studi kelayakan itu akan menyimpulkan apakah kawasan misalnya Waisarise itu ideal untuk membangun Maluku Integrated Port, atau apakah itu harus dibangun di SBB dan di Waisarise di tempat misalnya, lain, atau apakah nanti misalnya pelabuhan di Sudarso di Ambon yang baru dipakai kapasitasnya masih ada tersisa sekian persen kapasitas yang belum terpakai, apakah tidak mengembangkan atau merevitalisasi saja fungsi dan peran pelabuhan di Sudarso daripada membangun satu integrated port yang lain. Itu kan semua studi, namanya juga gagasan, namanya juga proposal. Kami mengajukan itu, tapi dalam pikiran pemerintah provinsi kami menyampaikan, saya waktu itu dan Pak Wagub ya, saya dan Pak Wakil Gubernur menyampaikan proposal ini kepada Bappenas sebelum kami dilantik sebagai gubernur. Pertimbangannya adalah kalau ada satu pelabuhan terintegrasi yang memadai, maka pelabuhan itu akan melayani kepentingan perikanan, kepentingan logistik, kepentingan energi dan sebagainya. Jadi dalam perencanaan kami itu, kalau itu jadi dibangun, maka distribusi barang-barang kebutuhan di Maluku tidak harus melewati misalnya, tidak harus kemudian distribusi yang menggunakan kargo itu kan mahal, sehingga harga akhir komoditas di konsumen menjadi mahal. Karena itu mengapa disparitas atau perbedaan harga kita dengan di Jawa atau Sulawesi, di Ambon, jangankan di Jawa Bung Jan, antara di Lobo dengan di Ambon atau di antar kabupaten aja tinggi ya Pak.
dan di Ambon itu berbeda gitu. Betul. Nah ini disebabkan karena logistik cost kita mahal. Nah kalau kita mau mereduksi logistik cost atau mengurangi biaya logistik itu, maka ada pikiran untuk kalau ada pelabuhan terintegrasi, para produser ini bisa membangun misalnya gudang-gudang pendistribusian. Baru kemudian dari pelabuhan itu distribusikan dengan ro-ro misalnya. Dan itu akan mengurangi biaya logistik secara signifikan. Ada hasil studi empirik tentang itu dan kita mengadopsi itu. Nah ini kan baru gagasan ya. Kita baru gagasan, kalau itu bisa terrealisasi ya itu akan sangat membantu sekali masyarakat memperoleh komoditas-komoditas yang dibutuhkan itu dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sebenarnya masyarakat menunggu aja Pak ya, kalau memang ini dapat terrealisasi. Bahkan saya kemarin juga sempat ketemu dengan beberapa calon investor Pak. Mereka sudah berkunjung ke Pulau Seram, sudah melihat potensi dan sebagainya, dan mereka berharap bahwa tadi Pak Gu bilang mimpi, semua orang bilang mimpi ya, dreams come true harusnya. Ya, seperti itu. Iya, jadi saya sih mengapresiasi aja dan saya menanggapi biasa saja kalau orang kemudian ada kelompok orang yang pesimis, ada yang juga sarkastik, belum apa-apa udah mengkritisi dan dengan nada-nada yang tidak bersahabat, biasa saja Pak. Mungkin sebagai pejabat publik negara demokrasi seperti biasa aja kita sih menghadapi itu sesuatu yang ya saya kira ini sesuatu yang biasa. Kita tidak perlu reaktif menanggapinya, tapi berikan kami waktu, kami akan bekerja perlahan-lahan dan semoga itu bisa terwujud. Pak Gubernur, ini kalau kita berbicara kembali lagi soal yang namanya efisiensi, ini artinya bahwa ada sektor unggulan dan sektor yang memang benar-benar diharapkan ini bisa mendatangkan PAD yang cukup tinggi bagi Maluku ini, jadinya berpengaruh Pak. Pariwisata misalnya ini berpengaruh sekali. Terus juga kalau kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi sekarang di tengah-tengah efisiensi, ternyata angka kemiskinan juga ini harus menjadi perhatian Pak Gubernur, termasuk di dalamnya prevalensi stunting Pak di beberapa wilayah di Maluku ini masih kelihatan. Effort apa yang harus Pak Gubernur eksekusi Pak dengan melihat persoalan begitu rumit dan banyaknya yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu Pak? Betul Bung Jan, jadi memang program perencanaan pembangunan itu kan sesuatu yang harusnya berkelanjutan, dia harus sustainable, dia tidak bisa satu saat saja berhenti dan selanjutnya akan dan sebagainya, tapi dia harus direncanakan berkelanjutan. Misalnya dalam kondisi efisiensi anggaran karena kebijakan pemerintah pusat, kan kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Apakah kita istilahnya harus hanya komplain, menggerutu saja dan tidak juga. Kita beradaptasi karena kebijakan efisiensi anggaran ini diterapkan secara nasional. Jadi bukan cuma Maluku saja yang mengalami, misalnya ada pemotongan dana alokasi khusus misalnya. Semua daerah mengalami pemotongan yang sama dengan skala yang berbeda-beda. Jadi kan kebijakan pemerintah itu tidak harus diskriminatif. Kebijakan pemerintah itu berlaku nasional kepada semua daerah, kepada 38 provinsi dan 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia gitu. Nah, dalam konteks seperti begitu Bung Jen, maka kita harus juga melakukan mengambil langkah-langkah yang kita pandang perlu untuk membuat langkah-langkah terobosan misalnya. Karena kita tahu bahwa dengan belanja pemerintah yang berkurang tentu juga akan mempengaruhi roda pertumbuhan dan fungsi-fungsi pelayanan publik kita di batas tertentu juga akan terpengaruh. Karena itu kita harus bekerja secara kolaboratif dan sinergi dengan 11 kabupaten kota. Saya mau kasih contoh misalnya soal prevalensi stunting. Saya bersyukur sebagai gubernur ya dengan gerakan yang dilaksanakan oleh PKK Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, bekerjasama dengan BKKBN, bekerjasama dengan Dinas Sosial, dengan OPD-OPD terkait ya. Itu mendatangkan hasil yang lumayan dan kita patut berbangga. Karena seminggu yang lalu saya sebagai Gubernur Maluku memperoleh penghargaan dari Kepala BKKBN karena Maluku termasuk berhasil dalam program namanya program Genting ya, program gerakan orang tua asuh pencegah stunting. Itu berarti segala upaya yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Maluku bekerjasama dengan OPD terkait, dengan kolaborasi dengan kepala daerah 11 kepala daerah ya, bupati maupun wali kota yang ada di Maluku,
Dan tentu saja tim-tim penggerak PKK di kabupaten kota yang ada di Maluku ini kan kerja kolaboratif. Ya, betul. Jadi penghargaan yang diterima Gubernur Maluku beberapa saat yang lalu sebenarnya itu adalah penghargaan kepada 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Karena saya juga melihat di media Ibu Maya khususnya dengan istri kepala daerah yang lain ini memang benar-benar all out, Pak. Sangat all out. Sangat all out. Mereka menyadari bahwa hanya dengan kerja kolaboratif, kerja yang serius, maka prevalensi stunting itu akan diturunkan dan menurun. Kita bersyukur karena menurun. Betul. Itu adalah capaian yang harus kita apresiasi. Gitu. Oke. Pak Gubernur, bagaimana dengan roadmap pertumbuhan ekonomi Maluku untuk jangka pendek dan menengah, Pak, ke depan? Iya. Jadi Bung Jen begini, jadi kita memang menyadari bahwa secara global pertumbuhan ekonomi kan mengalami masalah sebenarnya dan itu juga berpengaruh kepada hampir semua negara di dunia. Tentu saja berpengaruh juga kepada daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah ada beberapa daerah, saya harus tekankan di sini, ada beberapa daerah pertumbuhan ekonominya signifikan sekali. Contoh misalnya Maluku Utara. Maluku Utara kan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah? Belum tentu. Belum tentu, betul. Belum tentu. Anda bisa melakukan studi. Lakukan aja studi di Maluku Utara. Saya sebagai tetangga kita atau sebagai provinsi pecahan dari Maluku. Betul, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurut saya dan itu ideal bagi Maluku adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Kalau pertumbuhan ekonomi itu sifatnya eksklusif, hanya memberi manfaat kepada investor, kepada pemilik modal, kepada korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan, dan tidak memberi dampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, buat apa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu? Artinya harus ada efeknya buat masyarakat. Harus berdampak dan kepada masyarakat. Dan itu kelihatan, Pak, ya? Ya harus berdampak dan itu harus inklusif. Harus berdampak kepada semua pihak. Itu yang saya sampaikan, tapi kita harus punya rencana, Bung Jen. Dengan kondisi seperti begini, kita menyadari kekuatan kita. Apa kekuatan Maluku? Berkali-kali saya tegaskan, kekuatan kita adalah di sektor perikanan. Kita tidak bisa mendinai itu, bahwa perikanan kita sangat potensial. Hanya kita memerlukan beberapa kebijakan pemerintah pusat yang sensitif terhadap keadilan daerah-daerah penghasil seperti Maluku yang mensuplai 37% potensi perikanan Indonesia, ya kan? Nasional. Mestinya kita mendapat manfaat yang signifikan dari potensi itu. Itu yang seringkali kita perjuangkan. Yang kedua, kita juga mendorong sektor di bidang pertanian dan perkebunan misalnya. Jangan lupa Maluku kami juga punya potensi pertambangan. Oleh karena itu Gubernur Maluku telah mengeluarkan instruksi untuk penertiban kawasan Gunung Botak misalnya. Ya, kita punya potensi emas di sana yang sangat besar. Tapi kalau emas dikelola oleh penambang-penambang tanpa izin atau illegal miners atau peti-peti itu, apa manfaatnya untuk daerah? Yang ada adalah kehancuran, kerusakan lingkungan dan sebagainya terganggu. Tapi manfaatnya apa? Tidak memberi pajak, tidak memberi retribusi apa-apa kepada daerah dan tidak siapa yang diuntungkan dari aktivitas yang ilegal itu? Belum lagi ada potensi tambang nikel dan sebagainya di Pulau Seram, Pak. Yang belum dieksplorasi dan sebagainya. Nah itu yang saya tegaskan, Bung Jen. Kenapa Gubernur Maluku mengeluarkan instruksi dan ya puji Tuhan kita mendapat dukungan dari Forkopimda, dari Kapolda, dari Pangdam Lima Timur, dari Kajati, dari Kabinda, dari berbagai stakeholders yang ada dan kita sepakat. Dalam waktu dekat ini penertiban akan dilakukan. Dalam 1-2 hari ke depan nih Bung Jan, penertiban akan dilakukan. Kami sudah siap betul ini. Nah kalau ditertibkan, biarlah koperasi-koperasi yang telah memiliki izin itu bisa beroperasi secara baik, lalu memberi dampak yang signifikan kepada masyarakat di sana. Nah itu beberapa rencana kita adalah mendorong proses produksi yang ada di daerah ini, baik di sektor kelautan atau perikanan, kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Saya lebih spesifik mungkin Pak Gubernur ke perikanan karena banyak hal yang memang harus didorong oleh pemerintah provinsi ke pusat, Pak, untuk bagaimana melihat kembali ini sektor perikanan ini adillah bagi kita. Progres ke depan apa Pak yang harus Pak Gubernur lakukan agar keadilan di sektor perikanan ini benar-benar kita rasakan, Pak? Nelayannya, masyarakatnya, dan seluruh masyarakat Maluku. Iya, Bung Jen, kami ya pemerintah provinsi itu sudah menyurat resmi ke
Kementerian Perikanan. Oke. Kami sudah beraudiensi dengan mereka beberapa kali, baik pemerintah provinsi maupun dinas terkait. Oke. Dan saya percaya pemerintah kabupaten kota di Maluku beberapa juga sudah bertemu langsung. Kita menyuarakan isu yang utama aja, kita ingin ada keadilan Betul. kepada Maluku sebagai daerah penghasil dan daerah yang punya potensi sangat besar di sektor perikanan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti alih muat di laut atau transshipment adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada Maluku. Kebijakan yang tidak memberi manfaat ekonomi signifikan kepada Maluku, dan kita minta itu dihentikan. Kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan di 3 zona perikanan di Maluku, 714, 715, dan 718 di Laut Arafura yang sangat kaya raya itu, kalian boleh tangkap, silakan, apalagi kalian punya izin, silakan aja. Tapi kalian harus mendarat ke pelabuhan penangkapan ikan, biar memberi trickle down efeknya kepada pada masyarakat, ya masyarakat di sekitar pelabuhan itu, dan kepada daerah. Kan ada charge atau ada biaya ketika Anda menambat kapal di pelabuhan dan sebagainya. Tapi kalau transshipment kita mau dapat apa? Yang kita dapat adalah pencemaran, yang kita dapat adalah sampah dan sebagainya. Betul. Kita dapat apa? Yang kita dapat adalah sakit hati. Oleh karena itu, Bung Jen, makanya kita secara konseptual mendorong perjuangan RUU daerah kepulauan. Itu kalau bisa, dia bisa mewujud menjadi undang-undang daerah kepulauan. Kalau tidak tahun ini, yang sisa 1 bulan ini, ya tahun depan. Tapi saya mau bilang kepada Bung Jen begini, saya merasakan bahwa ada perubahan nuansa di kalangan pemerintah terkait dengan perjuangan rancangan undang-undang daerah kepulauan ini. Kalau dulu tembok yang kita hadapi penghalang itu dari Kementerian Keuangan. Minta maaf saya harus menyebut dari Ibu Menteri Sri Mulyani waktu itu. Beliau sangat menentang sekali perjuangan rancangan undang-undang daerah kepulauan itu menjadi undang-undang daerah kepulauan dengan alasan soal kondisi fiskal negara, keuangan, macam-macam lah alasannya itu. Tapi kali ini kami mendapat respon yang lebih positif dari Menteri Keuangan yang saat ini. Beliau lebih responsif terhadap ini. Nah, kami berharap dengan kondisi yang kondusif ini, mudah-mudahan perjuangan untuk menggolkan atau menghasilkan undang-undang daerah kepulauan yang sudah lama diperjuangkan itu bisa berhasil. Amin. Kita doain Pak Gubernur ya. Mudah-mudahan. Kita doakan sama-sama. Dan kalau itu berhasil, Bung Jen, maka akan banyak kewenangan dimiliki oleh Provinsi Kepulauan untuk mengatur kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Betul. Pak Gubernur, ini Maluku punya salah satu aset yaitu Hotel Anggrek nih Pak. Ini mengusik saya Pak. Setiap lewat situ, ini kosong, apa yang mau dibikin lagi nih, kosong, ini bertahun-tahun kita melihat seperti itu. Apa kabarnya Pak, Hotel Anggrek itu punyanya Pemprov, sejauh ini sudah sejauh mana Pak penanganannya? Bung Jen, ini menarik nih isu ini. Saya terus terang belum memiliki informasi yang memadai soal aset itu, ya. Karena setahu saya dulu itu kan ada sengketa, ada proses litigasi terkait lahan itu. Nah, saya akan berkoordinasi internal lagi untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan aset hotel bekas Hotel Anggrek itu. Ini tanah yang di samping RRI itu kan. Betul. Nah, itu saya belum terlalu, mohon maaf nih, saya minta maaf. Saya harus berdiskusi internal lebih intensif lagi untuk memastikan pemahaman saya terkait dengan aset itu lebih memadai. Kalau sekarang saya nggak terlalu menjadi PR ya. Saya belum terlalu tahu soal itu. Siap, ini menjadi PR sebenarnya. Pak Gubernur, satu lagi yang menarik Pak. Banyak orang akhirnya berkomentar soal ini Anda menempatkan orang-orang di BUMD, perseroan daerah Pak. Pancakarya dan sebagainya, atau orang-orang nggak qualified dan sebagainya, mereka agak diragukan kinerjanya dan sebagainya. Ada lagi Pak kabar, saya dapat kabar Bapak akan membuat satu BUMD lagi, yaitu BUMD pariwisata Pak, perikanan dan juga pertanian. Saya pernah diskusi kemarin Pak dengan salah satu pengamat ekonomi juga. Akhirnya kami sepakat bahwa please Gubernur, ini boleh dibikin, tapi mungkin Anda membuat sebuah holding perseroan terbatas Pak. Sudahkah memang itu perlu ada Pak, sebuah holding perseroan daerah, perseroan terbatas daerah Pak? Jadi begini Bung Jen, kami sudah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri, minta restu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan daerah baru ya.
Nah, kalau sudah ada restu itu tentu kami akan melewati mekanisme mengajukan rancangan peraturan daerah ke DPRD provinsi untuk pendirian dan tentu saja penyertaan modalnya. Itu yang belum sampai di tahapan itu. Baru gagal karena persetujuan menteri belum kami peroleh nih. Nah, kalau persetujuan menteri kami peroleh hari ini, pasti dalam waktu secepatnya kami akan ajukan ke DPRD provinsi karena secara formal kami telah menyampaikan ini kepada pimpinan DPRD dan teman-teman anggota DPRD provinsi bahwa ada rencana kami untuk membentuk perusahaan-perusahaan daerah baru. Mengapa kami harus membentuk perusahaan daerah baru? Karena yang ada sekarang ini kan cuma hanya Pancakarya dan Dokayame, Bank Maluku, Palabanda kan sudah likuidasi sudah sejarah lah. Nah, kita punya potensi di sektor perikanan, kita punya potensi di sektor pertambangan, kita punya potensi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kita punya aset banyak yang tadi Bung Jan sebutkan tadi, misalnya contoh tentang hotel anggrek dan sebagainya. Kami punya aset banyak sekali, Pak. Kami punya Ruko Pasar Merdeka, kami punya aset-aset yang lain, dan kami bermaksud untuk ada satu badan usaha milik daerah khusus yang menangani aset manajemen atau manajemen aset pemerintah provinsi. Mengapa? Sebab menurut hemat saya sebagai gubernur, kalau mengelola aset daerah ini tidak bisa kita kelola dengan mentalitas birokrasi. Ini harus dikelola dengan kemampuan korporasi. Karena itu kita butuh satu badan usaha yang khusus menangani dia, lalu dikelola secara profesional dengan harapan nanti pengelolaannya memberi manfaat dalam bentuk dividen kepada pemerintah Provinsi Maluku. Kalau hari ini yang terbaik itu kita baru dapat dari Bank Maluku. Ya, tahun lalu kan kita dapat hampir 46 miliar kalau nggak salah, plus minus lah. Dividen kita peroleh. Sementara dari yang lain kan cuma minimalis sekali. Dan oleh karena itu kita punya hasrat, punya keinginan kalau bisa ada badan usaha milik daerah yang mengelola aset daerah ini secara baik dan potensi ekonomi daerah ini secara baik sehingga bisa memberi nilai tambah kepada pendapatan asli daerah Maluku. Berarti usulan untuk semacam holding masih menjadi pertimbangan Pak Gubernur? Nah, pasti satu saat nanti, mesti ada holding yang kemudian anak perusahaan ini menjadi anak perusahaan dia. Ya, seperti Danantara misalnya, Pak. Iya, dalam skala lokal ya, skala lokal. Memang pikiran ke arah itu ada, tapi nantilah kalau sudah berdiri beberapa perusahaan daerah nanti baru kita berpikir ke arah membentuk satu holding supaya bisa terintegrasi dan terkoordinasi secara baik. Bahwa untuk perusahaan-perusahaan daerah yang kita usulkan, kami sudah meminta draft akademisnya dari pihak Universitas Hatimura. Jadi studinya sudah dilakukan dan sudah kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Pak Gubernur, sebelum saya lupa, semua orang berharap nanti pejabat eselon 2, Pak, yang akan Bapak lantik nanti setelah melalui fit and proper dan sebagainya, melalui mekanisme yang ada, ini diharap dapat membantu Bapak benar-benar, Pak, all out, benar-benar memang dengan hati untuk membangun Maluku. Harapan Bapak kepada mereka nanti apa nih, Pak? Iya, saya sejak awal menyampaikan kepada ASN Provinsi Maluku, ya entah itu eselon 4, eselon 3, eselon 2 maupun non eselon sekalipun, saya menyampaikan di awal pemerintahan saya dan Pak Abdullah Fanat sebagai Wakil Gubernur, kami menyampaikan bahwa kekuatan kita ini kan dalam merealisasikan visi misi kami itu ada dua. Yang pertama ASN, yang kedua adalah BUMD. Kita punya dua tangan yang bisa mewujudkan visi misi pemerintahan kerja gubernur dan wakil gubernur. Nah, oleh karena itu, maka karena kita merasa ini adalah aset kita, maka beberapa waktu yang lalu kan kita sudah melakukan perombakan. Khusus untuk eselon 2, saya dalam posisi tidak terburu-buru. Kenapa? Karena walaupun semua orang menilai Bapak agak terlambat. Enggak juga, terserah penilaian orang, tapi kan toh birokrasi juga bergerak. Ya kan, saya sebagai pimpinan saya lebih tahu lah. Tapi kalau mengambil keputusan terburu-buru kan justru malah akan fatal sebenarnya. Kita mestinya harus mengetahui dulu potensi dari aparatur kita yang ada. Dan belakangan kami juga mendapat arahan dari Badan Kepegawaian Negara bahwa ada manajemen talenta yang bisa diterapkan. Dan percayalah dalam waktu dekat kita akan menerapkan itu. Tetapi yang pasti adalah
perombakan di eselon 2 itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, tapi sekali lagi saya sebagai gubernur tidak berada dalam posisi harus terburu-buru mengambil keputusan soal itu. Oke. Karena toh masih bergerak juga kok birokrasi kita, masih perform kok. Yang ada juga masih maksimal bekerja. Ya. Biasa orang luar kan tidak tahu, tapi begitu masuk ke dalam, deadline-nya kapan? kita bisa menilai ternyata masih bagus. Deadline-nya kapan Pak Gubernur? Ya. Deadline-nya kapan Pak? Ya kalau bisa di tahun ini atau awal tahun depan. Oke, artinya sebelum menutup tahun masih bisa kemungkinan Pak ya? Ya kita lihat nanti lah, kita lihat nanti. Saya kejar terus nih. Pak Gubernur terakhir nih Pak, ini banyak udah kita obrolkan soal pertumbuhan ekonomi, PSN dan sebagainya. Satu lagi nih Pak, ini sempat kemarin heboh soal rencana hutang Pemda Pak ke SMI 1,5 triliun Pak. Ini dia nih, ini menarik sekali. Saya mau menggunakan kesempatan terbaik ini Bung Jen, di podcast Bung Jen ini untuk menjelaskan kepada publik di Maluku. Bahwa yang pertama, meminjam itu bukan sesuatu yang mudarat. Dia menjadi mudarat kalau dana pinjaman itu kita salah kelola. Ya, tidak dipergunakan semestinya. Ya, kita salah kelola dan tidak dipergunakan sesuai peruntukan. Tapi kalau meminjam saja, sesuatu yang biasa saja. Pemerintah pusat lewat PP 38 tahun 2025 ini tentang pinjaman kepada pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD, itu memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah untuk meminjam. Dan paling banyak daerah sekarang melakukan pinjaman. Mengapa Maluku berpikir untuk melakukan pinjaman? Kami punya program dan kegiatan yang kami ingin itu dilaksanakan. Nah, kami butuh pendanaan. Kalau pendanaan yang kami peroleh dari dana transfer dari pusat itu tidak memadai, kita harus menunggu berapa lama lagi? Itu berarti karena rencana kita untuk merealisasi program dan kegiatan itu menjadi tertunda. Yang paling penting adalah kalau kita bisa melakukan pinjaman ke PT SMI misalnya, dengan dana pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung jawab, melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak, dan proyek-proyek pembangunan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan lagi terulang misalnya dana pinjaman kita pakai untuk proyek-proyek yang tidak berdampak. Saya tidak perlu menjelaskan detailnya, tapi saya percaya publik Maluku pasti tahu, pasti punya referensi tentang itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, nanti skemanya seperti apa Pak? Nah, kan kami sudah bicarakan dengan DPRD. Ini sekali lagi saya mau jelaskan nih. Jadi kami harus mengikuti prosedur dan mekanisme. Karena itu harus membutuhkan dukungan dan persetujuan DPRD. Dan setelah kami komunikasikan rencana pinjaman ini ke DPRD, kami menangkap sinyal justru kawan-kawan DPRD juga mau supaya pemerintah daerah itu melakukan pinjaman kepada PT SMI. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi rencana kita itu bisa terrealisasi. Jadi kalau di luar sana ada orang bereaksi bahwa ini ide bodoh gubernur ngawur, ya silakan aja Anda berpendapat. Tapi itu bukan ide bodoh. Jangan-jangan Anda yang bodoh atau Anda yang tidak memahami. Artinya itu sudah melalui perencanaan yang matang, sudah melalui diskusi dengan DPRD sendiri, dan ini juga sudah melalui beberapa diskusi dengan pihak-pihak terkait ya Pak Gubernur ya. Pasti. Yang pasti adalah kita punya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kita terhadap dana pinjaman tersebut. Kita mampu untuk membayarnya secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Dan yang paling utama berkali-kali saya tekankan adalah ini adalah dana pinjaman. Kita harus mengelola dia dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan mekanisme pemantauan yang benar, evaluasi yang bagus dan sebagainya. Dan dia harus berdampak. Dia harus betul-betul berwujud. Ya, saya ambil contoh misalnya. Rencana kita mau membangun jalan misalnya di Batabual, jalan Lingkar Ambalau, jalan di Inamosol dan sebagainya, lalu dari Piru ke Luhu dan Iha di belakang itu. Kan infrastruktur ini kan butuh anggaran ini. Kalau kita berharap kepada dana transfer dari pusat, dari mana kita bisa membangun ini? Mari kita realistis lah. Jangan kita membodohi rakyat dengan pikiran-pikiran, dengan narasi-narasi yang tidak ilmiah, dengan narasi-narasi yang tidak berdasar dan sebagainya itu. Tapi mestinya kita kasih pencerahan
bahwa berhutang itu bukan sesuatu yang mudarat. Iya. Negara aja berhutang. Iya. Semua negara dunia ini berhutang. Betul. Negara yang dianggap sangat kaya pun berhutang. Iya, iya. Apalagi daerah yang sangat butuh pendanaan. Ya, oke. Saya kira Pak Gubernur hampir 1 tahun nih. Tahun depan Maret Anda Februari Tahun Anda menjabat 20. 1 tahun sejak dilantik Betul. oleh Presiden Prabowo sendiri. Hal yang Anda rasakan di perjalanan menuju 1 tahun ini apa, Pak? Stresnya besarkah? Tekanannya besarkah? Tekanan publik apalagi, Pak? Tekanan netizen lebih-lebih lagi? Ataukah memang Bapak memang slow seperti ini tapi pasti, Pak? Ya, jadi gini Bung Jen, saya tidak pernah terpengaruh dengan apa namanya narasi yang dibangun di media sosial, entah itu Instagram, Facebook atau TikTok. Saya sama sekali tidak terpengaruh itu. Kenapa? Karena yang masa yang diam, majority atau publik yang sebagian besar yang diam ini justru setuju dengan kebijakan pemerintah, justru memahami kebijakan pemerintah, dan mereka diam. Yang nyaring bunyinya ini kan hanya segelintir saja. Ya biarlah mereka nyaring. Kan orang juga akan menilai kalau nyaring itu artinya apa gitu. Artinya apapun yang terjadi so must go on. Iya, kita yang penting kita yakin dengan kebijakan dan keputusan yang kita ambil, kita bertanggung jawab itu kepada rakyat, dan tentu saja yang paling utama kepada Tuhan. Ya, oke. Di akhir obrolan kami, Pak, jika ada 3 orang yang ingin Bapak ajak ngobrol di sebuah pulau yang indah, tepi pantai sambil makan ikan, bakar-bakar ikan dan sebagainya. Siapa-siapa, Pak, yang ingin Bapak ajak ngobrol yang benar-benar lepas, Pak? Oh, ya, saya pengen ngobrol lepas dengan satu dari kalangan kampus. Oke. Kedua dari kalangan NGO. Oke. Yang ketiga tentu saja tokoh masyarakat atau tokoh agama. Oke. Saya kira itu 3 orang yang ingin saya ajak bicara di pulau yang indah, sendiri, sambil bakar ikan. Tentu saja bukan saya bicara, tapi saya mau mendengar mereka kasih masukan kepada saya. Gitu. Saya kira itu aja. Oke. Wartawan tidak termasuk di dalamnya ya, Pak? Wartawan termasuk. Oke. Baik, terima kasih. Wartawan meliput hasilnya. Siap. Terima kasih Pak Gubernur Salomon dulu. Dan kita di bicara jujur kali ini, karena di sana saya sudah dikasih kode juga oleh anak buah Bapak di sana, dan semoga obrolan kita ini benar-benar jujur dan dalam hati Pak Gubernur untuk membangun Maluku ke depan. Ingat bahwa show must go on. 3 orang itu siap-siap akan Pak Gubernur ajak mungkin suatu waktu, kita berharap seperti itu. Dan jangan lupa partisipasi masyarakat juga penting untuk bagaimana kita terlibat di dalam proses pembangunan di provinsi yang kita cintai ini. Sampai jumpa, salam sehat, ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Thank you.